Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi dengan saya Pione Elsa Putri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM A1G 022126. Di sini kita akan membahas bab ke-6 mengenai konsep dasar manajemen pendidikan tinggi. Ada beberapa poin yang dibahas pada bab ini. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketiga, manajemen perguruan tinggi. Keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan terakhir, kelima, perguruan tinggi dan tantangan organisasi. Masuk ke materi pertama, yaitu membahas konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Kesatu, konsep dasar pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akademi. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. B. Politeknik. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. C. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. D. Institut. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. E. Universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Lanjut ke materi kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu 1. Yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012. 2. Teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi dapat dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan badan yang bersifat sosial. Materi ketiga yaitu membahas perguruan tinggi. 1. Perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru lagi bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan
untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati berkembang tidaknya suatu universitas. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki fungsi termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Ketiga, penggerakan atau aquating. Tugas penggerakan atau aquating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Hal ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia yang mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, pengembangan, dan akal budi, serta menyangkut hubungan antar pribadi. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa fungsi penggerakan adalah fungsi yang paling serta paling sulit dalam keseluruhan fungsi manajemen. Fungsi penggerakan berada pada semua tingkat, lokasi, dan bagian perguruan tinggi. Fungsi pergerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Fungsi penggerakan kadang-kadang digantikan dengan istilah lain, misalnya fungsi kepemimpinan atau leading. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Keempat, pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai apa yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan. Keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dimensi makna perguruan tinggi terdiri dari beberapa hal. Yang kesatu, dimensi etis. Pada dimensi ini, kekentalan dimensi moral dan etis, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran universitas pada perlindungan martabat manusia, serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaiknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum atau tidak ada struktur atau sistem. Keempat, dimensi sosial, penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kegiatan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi implementasi para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaharuan dan perbaikan terus-menerus dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Kelima, dimensi
korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan teliti adalah ilmu pengetahuan. Apabila pelanggan atau mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri, sehingga mengalami defisit, dan kalau terus-menerus demikian kelangsungan hidupnya akan terancam. Kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Dengan demikian, perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. 1. Tantangan pada pengelolaan. 2. Tantangan pada proses belajar mengajar. 3. Tantangan pada pendidikan nilai. Nah, itulah dia penjelasan materi bab ke-6. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.